Alhamdulillah, saya sekarang sudah bisa mengurangi overthinking. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menindih pundak perlahan mulai terangkat. Memang tidaklah mudah untuk mengatasi overthinking yang bisa tiba-tiba muncul di kepala. Namun berat bukan berarti tidak bisa. Asal berusaha pasti ada jalan dan kemudahan. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Sudah? Lanjut. Dulu itu setiap malam saya itu sering terjaga. Pikiran selalu berputar-putar tak henti-hentinya. Ya, membahas hal-hal kecil yang sudah lewat atau mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Sekecil apapun masalah yang terjadi di kepala ini bisa membesar sampai segunung. Energi terkuras habis hanya untuk memikirkan skenario terburuk atau menganalisa percakapan yang bahkan sudah selesai berhari-hari yang lalu. Namun perlahan saya mulai menyadari betapa melelahkannya hidup seperti itu. Saya berusaha mencoba berbagai cara, mulai dari menulis jurnal untuk menuangkan semua isi yang ada di kepala, sampai belajar teknik pernafasan untuk menenangkan diri. Ada kalanya sulit sih, pikiran sering kembali ke pola lama, tapi dengan konsistensi dan kesabaran, saya mulai bisa memutus rantai pikiran yang berlebihan itu. Sekarang, alhamdulillah, ketika pikiran mulai melayang tak tentu arah, saya punya strategi. Saya akan mengalihkan diri dengan kegiatan positif, fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, atau sekedar menarik nafas dalam-dalam dan mengingatkan diri bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan secara berlebihan. Hidup terasa lebih ringan, lebih tenang, dan saya jadi bisa menikmati setiap momen tanpa dihantui bayang-bayang kekhawatiran yang tidak perlu. Dulu saya itu sering overthinking di pekerjaan, di rumah, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Rasanya itu seperti ada voice recorder di kepala yang sering tak henti-hentinya memutar ulang setiap percakapan, setiap keputusan, dan setiap kemungkinan skenario terburuk. Saat di pekerjaan, setiap ada tugas baru terasa seperti gunung yang harus didaki sambil memikirkan 1001 kemungkinan kegagalan. Ini membuat saya sering menunda-nunda, ataupun kalau selesai hasilnya itu diwarnai dengan kelelahan mental yang luar biasa. Produktivitas jadi menurun, dan yang paling parah teman-teman, saya jadi sering merasa cemas dan tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Tidak hanya di pekerjaan, di rumah overthinking saya itu tak kalah hebat. Ketika istri agak diam, pikiran saya itu langsung berasumsi yang tidak-tidak. Kalau anak lagi rewel, saya akan menganalisis semua kejadian hari itu, mencari tahu apa sih yang salah dengan pola asuh saya. Saat malam hari, bukannya istirahat, malah sibuk merancang jadwal besok secara detail. Sampai hal terkecil pun saya pikirkan. Namun yang ada akhirnya seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Itulah overthinking yang dulu saya alami. Nah, apa sih overthinking itu? Overthinking adalah sebuah kondisi di mana pikiranmu itu terjebak dalam siklus berulang dari menganalisa, merenung, dan mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan. Bukan hanya sekedar berpikir atau merencanakan, tapi lebih ke arah memutar-mutar ide atau situasi di kepala, jauh melampaui titik di mana itu bisa menjadi produktif atau bermanfaat. Apa sih ciri-ciri overthinking? Biasanya overthinking itu mempunyai ciri khas, yaitu pikiran berulang. Kamu akan terus-menerus memikirkan kejadian masa lalu, percakapan, atau keputusan, dan menganalisa setiap detail berulang kali. Khawatir berlebihan. Ada kecenderungan untuk memproyeksikan pikiran negatif ke masa depan, membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, bahkan untuk hal-hal yang kecil atau hal-hal yang tidak mungkin. Analisis paralisis, yaitu terlalu banyak memikirkan pilihan atau rencana yang bisa membuatmu kesulitan mengambil keputusan atau memulai tindakan.
Ya karena takut akan konsekuensi yang tidak sempurna. Sulit tidur. Pikiran yang berputar-putar itu seringkali membuat sulit untuk rileks dan tertidur di malam hari. Kelelahan mental. Otak ini akan bekerja sangat keras yang bisa menyebabkan kelelahan mental, stres, atau bahkan sakit kepala. Nah, kenapa sih overthinking itu bisa terjadi? Jadi begini, overthinking itu bisa dipicu oleh banyak hal. Di antaranya ketidakpastian, yaitu ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Perfeksionisme, yaitu keinginan untuk semuanya itu menjadi sempurna dan takut membuat kesalahan. Pengalaman traumatis, kejadian di masa lalu yang memicu kecemasan. Rasa tidak aman, yaitu kurangnya kepercayaan diri terhadap kemampuan atau keputusan sendiri. Tekanan hidup. Nah, tekanan hidup ini bisa beban pekerjaan, masalah rumah tangga, atau ekspektasi sosial. Dampaknya apa sih overthinking dalam kehidupan sehari-hari ini? Dampak dari overthinking bisa sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menurunnya produktivitas, masalah tidur, gangguan mood seperti cemas atau sedih, hingga kesulitan dalam membuat keputusan. Nah, overthinking ini seringkali mencuri kedamaian pikiran dan kebahagiaan. Karena kita terlalu sibuk di masa lalu atau masa depan yang belum tentu terjadi daripada menikmati momen-momen saat ini. Singkatnya, overthinking itu adalah jebakan pikiran yang bisa menghambat kita untuk maju dan merasakan ketenangan. Namun, kabar baiknya ini adalah pola pikir yang bisa dirubah atau bisa dilatih. Contoh overthinking yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Setelah pertemuan sosial, kamu baru saja pulang dari acara kumpul-kumpul atau pertemuan dengan teman. Sepanjang perjalanan pulang atau bahkan sampai di rumah, kamu itu akan terus-menerus memutar ulang percakapan yang terjadi saat kumpul-kumpul tadi. Tadi apa saya salah bicara enggak ya? Ekspresi dia waktu aku bilang itu kok begitu ya? Jangan-jangan ada yang tersinggung dengan lelucon saya. Nah, pikiran-pikiran itu akan muncul dan kamu berusaha menganalisis setiap gerak, setiap kata, padahal orang lain mungkin sudah melupakan percakapan-percakapan itu. Contoh lain, saat memilih pakaian untuk acara. Kamu diundang ke pesta atau acara penting dan perlu memakai pakaian tertentu. Overthinking bisa dimulai berjam-jam sebelumnya atau bahkan berhari-hari. Baju ini terlalu formal atau terlalu santai. Akhirnya kamu mencoba belasan pakaian, merasa tidak yakin dan seringkali berakhir stres dengan pilihanmu. Overthinking itu akan mengubah momen-momen biasa menjadi area pertempuran mental, di mana pikiran itu akan terjebak dalam lingkaran tanpa ujung, membuang energi dan seringkali menimbulkan kecemasan. Nah, kalau sudah terjadi overthinking, bagaimana sih cara mengatasi overthinking? Berat memang awalnya mengatasi overthinking, karena itu muncul dari kebiasaan berpikir yang sudah mendarah daging, seringkali tanpa kita sadari. Ibarat benang kusut, semakin kita berusaha menguraikannya dengan paksa, justru semakin ruwet jadinya. Overthinking itu bukan sekedar kebiasaan buruk, ia seringkali adalah mekanisme pertahanan diri yang keliru lahir dari keinginan untuk mengontrol segala sesuatu atau dari ketakutan akan ketidakpastian dan kegagalan. Awalnya, setiap kali mencoba berhenti overthinking, rasanya itu seperti melawan arus. Pikiran justru semakin gencar membanjiri, seolah menuntut perhatian lebih. Ada perasaan bersalah jika tidak memikirkan secara detail, seolah-olah mengabaikan suatu masalah yang penting. Namun justru disitulah letak tantangannya, mengenali bahwa overthinking itu bukanlah solusi, melainkan penghalang. Nah, proses penyembuhannya itu dimulai dari kesadaran ini dan kemauan untuk secara perlahan melepaskan belenggu pikiran yang berlebihan. Meski overthinking itu terasa seperti beban yang tak terhindarkan dan sudah mendarah daging, bukan berarti itu mustahil untuk diatasi.
Sama seperti otot yang bisa dilatih atau kebiasaan buruk yang bisa dirubah. Pola pikir overthinking juga bisa dipangkas dan diarahkan menjadi yang lebih sehat. Bagaimana caranya? Mengubah mindset. Perjalanan untuk mengurangi overthinking memang butuh kesabaran, konsistensi, dan kesadaran diri. Nah, ini bukan tentang menghapus semua pikiran dari kepala, karena itu tidak mungkin. Justru ini tentang mengenali pemicunya, yaitu memahami apa yang sering memicu overthinkingmu. Apakah itu ketidakpastian, kritik, atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, dengan mengenali pemicunya, kita bisa mulai mempersiapkan diri atau menghindarinya jika memungkinkan. Membiasakan diri untuk mengatakan hentikan, yaitu melatih diri untuk menyadari saat pikiran mulai terjebak dalam lingkaran overthinking. Begitu sadar ada overthinking yang muncul, secara sadar pula kita menghentikan siklus itu. Mungkin dengan mengatakan stop dalam hati atau mengalihkan fokus ke hal-hal lain. Menerima ketidaksempurnaan. Salah satu akar dari overthinking adalah perfeksionisme dan ketakutan akan kegagalan. Nah, belajarlah untuk menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna dan bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar yang bisa terjadi pada semua orang. Mengalihkan energi. Daripada terjebak dalam pusaran pikiran negatif, alihkanlah energi itu ke hal-hal yang lebih produktif atau lebih menenangkan, seperti berolahraga, melakukan hobi, atau membantu orang lain. Setiap langkah kecil dalam proses ini adalah sebuah kemajuan. Mungkin ada hari-hari atau ketika overthinking kembali menyerang, tapi itu bukan berarti kita gagal. Itu hanya berarti kita perlu lebih bersabar dan lebih terus berlatih. Dengan tekad dan strategi yang tepat, kita akan bisa mengurangi cengkeraman overthinking dan menikmati hidup yang lebih tenang dan produktif. Overthinking adalah penjara pikiran yang seringkali kita bangun sendiri. Ia menarik kita dari momen-momen saat ini, menjebak dalam analisis tak berujung masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Dampaknya nyata, mulai dari kelelahan mental, stres, hingga hilangnya kebahagiaan. Namun, overthinking bukan tidak bisa dirubah. Ini kebiasaan yang bisa dirubah dengan terus berlatih. Kekuatan sejati ada pada pilihan untuk fokus, memilih melepas apa yang tidak bisa dikendalikan. Hidup saat ini bukan bayangan masa lalu atau masa depan. Ingatlah bahwa kedamaian bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai pikiran. Pilihlah untuk tidak lagi menjadi tawanan dari apa yang ada di kepalamu, melainkan menjadi nahkoda yang mengarahkan kapal hidupmu menuju ketenangan. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap menjadi manusia yang mampu menemukan ketenangan di tengah riuhnya pikiran. Karena kebijaksanaan sejati ada pada kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.